yang paling dibutuhkan saat seseorang sedang bergumul berat dengan persoalan-persoalan hidupnya, sesungguhnya bukan solusi atau jalan keluar dari pergumulan itu. Tetapi yang paling dia butuhkan sesungguhnya adalah relasi. Karena relasilah sebenarnya solusi utama yang diperlukan seseorang saat dia bergumul berat. Pergumulan yang berat, persoalan yang menindih hidup, seringkali justru menjadi sebuah cara untuk kita bisa sadar bahwa kita rapuh, sadar bahwa kita tidak mampu, dan sadar yang satu lagi yang paling penting adalah sadar diri tidak pernah sendiri. Namun memang membangun kesadaran diri yang tidak pernah sendiri ini tidak mudah saat seorang sedang bergumul berat. Karena ada kalanya justru ketika pergumulan berat ada kita justru menarik diri. Kita merasa bahwa kita akan merepotkan orang. Kita merasa bahwa sebaiknya saya bungkam dan simpan sendiri pergumulan saya tanpa perlu ada orang yang tahu. Budaya kita seringkali membuat kita menjadi begitu malu mengakui bahwa kita bergumul. Kita juga malu untuk mengakui bahwa kita membutuhkan orang lain. Dan ini yang sebenarnya paling sulit untuk didobrak, diterobos saat dimana kita sedang bergumul. Yaitu sebuah kesadaran diri tidak pernah sendiri. Karenanya berbagai macam upaya untuk menyadarkan seseorang bahwa dirinya tidak pernah sendiri bukan semata pekerjaan manusia. Karena apa yang manusia lakukan untuk menyadarkan sesamanya supaya dia sadar dirinya tidak pernah sendiri, itu serba terbatas. Tapi penyadaran yang dari kuasa Tuhan, Sang Sahabat sejati yang oleh Roh-Nya yang tidak pernah meninggalkan kita, itu yang menjadi kekuatan paling ampuh untuk supaya seseorang bisa sadar dirinya tak pernah sendiri. Saya Nicholas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Mazmur pasal 68 ayat 4 sampai yang ke-7. Saya bacakan dari versi Alkitab lain yaitu Alkitab VMD atau versi mudah dibaca. Bernyanyilah untuk Allah, nyanyikanlah pujian bagi namanya, persiapkanlah jalan bagi Allah selagi ia melintas naik kereta perang lewat embun. Namanya ialah Tuhan, pujilah namanya. Di rumahnya yang kudus Allah adalah bapa bagi yatim piatu, dan dia memelihara para janda. Allah menyediakan rumah bagi orang yang kesepian. Ia membebaskan umatnya dari penjara dan buat mereka bahagia. Tapi yang berbalik melawan Allah akan tinggal di padang gurun. Ya Allah, Engkau telah menuntun umatmu keluar dari Mesir. Engkau berjalan lewat padang gurun. Ayat-ayat yang di dalam Mazmur 68 ini, khususnya ayat yang tadi dibacakan, mau mengingatkan tentang satu hal yang penting yang saya garis bawahi. Di dalam ayat yang tadi disebutkan bahwa Allah menyediakan tempat tinggal bagi orang-orang sebatang kara, atau di dalam versi mudah dibaca, Allah menyediakan rumah bagi orang yang kesepian. Pemazmur paham sekali bahwa ketika seseorang bergumul dengan berbagai macam kehilangan, entah dia menjadi yatim piatu akibat ayah ibunya sudah tidak ada, atau seorang janda yang ditinggal oleh suaminya sehingga kejandaannya itu benar-benar menjadi sesuatu yang menyedihkan, atau juga orang-orang yang secara pribadi sebatang kara dan kesepian. Semua ini mau memberitahu kepada kita bagaimana seseorang tidak pernah bisa lepas dari yang namanya persoalan kesepian. Dan justru di dalam Mazmur 68 diingatkan bahwa orang yang kesepian sesungguhnya itu bukan sesuatu yang patut ditangisi atau sesuatu yang disimpan sendiri. Tapi itu perlu dibagikan. Untuk supaya apa? Kepastian bahwa hubungan yang dekat dengan Tuhan itu yang akan menyadarkan seseorang, tentu saja oleh Roh-Nya. Dan dalam hari-hari ini kita mau lihat bagaimana kuasa Roh Parakletos, yaitu Dia yang selalu ada di sisi dan tak pernah meninggalkan kita orang percaya.
Dia ada di sisi untuk menyadarkan kita bahwa kita tidak sendiri. Ini satu pekerjaan roh yang seringkali kita abaikan. Kita pikir roh bekerja dengan kuasa memberi damai, memberi ketenangan. Tapi wujud konkret bahwa dia menyadarkan kita, diri kita tidak pernah sendiri. Ini juga adalah pekerjaan Roh Kudus, Roh Allah. Karenanya Mazmur 68 ini diingatkan bagaimana tulisan-tulisan ini tentang dia bapa bagi anak yatim piatu, dia pelindung bagi para janda, dia juga tempat tinggal untuk orang-orang yang kesepian atau sebatang kara. Dia juga temani orang-orang yang ada di dalam tahanan sehingga mereka bahagia. Tulisan ini kalau kita baca begitu rupa, mungkin memang tampaknya penghiburan, tetapi penghiburan itu baru menyentuh hati kita kalau Roh Allah bekerja menyadarkan kita bahwa penghiburan itu untuk kita. Bahwa kepastian dia menyediakan tempat untuk orang-orang yang kesepian, menyediakan hatinya sebagai rumah bagi orang-orang yang kesepian, atau menjadi bapa bagi anak-anak yatim, pelindung bagi para janda. Semua ini baru bisa disadari oleh seseorang ketika Roh Tuhan memimpinnya. Itu juga yang menginsyafkan dia bahwa hati rasa kesepian. Ada orang yang mengingkari kesepian itu dengan mencari kesibukan bergaul kemana-mana, padahal hati tetap rasa lengang, hati rasa kosong, hati rasa kesepian, sunyi, seperti tidak ada kawan di dalam hidup. Dan ini membuat pergumulan menjadi tambah berat karena merasa sendirian dengan pergumulan itu. Tidak pula mencari rekan yang sesama sepergumulan untuk berbagi. Padahal Tuhan sediakan kawan-kawan yang menjaga dia, yang menemani dia, tapi kita tidak mau berbagi dengan mereka. Kenapa? Tetap kita masih menyadari bahwa kita selalu sendiri dan selalu mau berjuang sendiri. Kita tidak sadar bahwa kita tidak pernah sendiri. Inilah betapa pentingnya Roh Allah bekerja lagi mengingatkan kita, menginsyafkan kita, sadar bahwa diri kita tidak pernah sendiri. Dan kalau kita sadar kita sepi, sunyi, kesepian di dalam hati, maka ini yang mengantarkan kita juga oleh pimpinan Roh Tuhan membawa kepada hubungan yang langgeng dengan Tuhan. Hubungan dengan Roh-Nya itu yang hanya dekat dia kita tenang. Itulah yang menyadarkan diri kita bahwa kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang pastinya buat kita. Dan Tuhan juga bisa sediakan penolong-penolong di sekeliling kita. Hanya seringkali kita tidak mau minta bantuan dari mereka. Atau ada pertolongan-pertolongan datang tapi kita tidak gubris, kita abaikan itu, padahal Tuhan utus pertolongan itu untuk kita. Karenanya kesadaran diri tidak pernah sendiri ini menjadi langkah awal untuk seseorang bisa pulih. Bahwa dia tidak sendiri, dia butuh relasi, bukan sekedar solusi dari permasalahannya, tapi ada yang menemani di dalam pergumulan. Pelajaran dari sabda Tuhan hari ini mau ingatkan kita bahwa kala hati rasa lengang, rasa sepi, hanya hubungan yang langgeng dengan Tuhan yang oleh Roh-Nya akan menyadarkan diri kita tidak pernah sendiri, dan jangan pernah merasa sendiri atau mau berjuang sendiri. Dan kalau Tuhan sudah sadarkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri, maka jiwa kita pun akan jadi tenang, melenggang, bisa beristirahat, jadi lega. Karena melenggang yang berarti menenangkan diri, beristirahat itu akan menjadi nyaman buat kita. Tidak ada yang namanya tidak bisa tidur atau insomnia karena kita mau simpan pergumulan kita sendiri. Ayo berbagilah, dan berbagi oleh kekuatan Roh membuat kita sadar diri tidak pernah sendiri. Tuhan sediakan orang-orang di sekelilingmu, kawan-kawan dan sahabat menjadi kekuatan yang sebenarnya Tuhan utus buat kita. Selamat menjalani hari-hari yang dipimpin oleh Roh yang menyadarkan diri kita tidak pernah sendiri. Tuhan mengasihi kita, Dia sahabat sejati bagi kita semua. Amin.